Thanks for coming to the party, man. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih suka minta tethering hotspot ke temen? Halah. Kali ini saya akan membawa kalian ke tahun 1996, di mana ada sebuah film berjudul Phenomenon. Film ini kebetulan dibintangi oleh mantan emak saya, yaitu Om John Travolta. Dengan rating 6,4 di IMDb, saya yakin kebanyakan dari kalian belum pernah menonton film ini. Dan saya pastikan film ini akan cocok untuk kalian semua yang memiliki intelektual tinggi. Walaupun masih sering makan mie campur nasi, tapi dijamin 100% film ini akan membuat kalian sadar bahwa menjadi paling cerdas tidak semudah yang dibayangkan. Untuk itu, kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton, dan check it out. Film ini akan berkisah tentang seorang pria lajang yang hidup di sebuah desa kecil di Amerika. Pria itu bernama George Melly. Dia berprofesi sebagai seorang mekanik di sebuah bengkel mobil. Selain itu, dia juga memiliki sebuah kebun kecil di halaman rumahnya. Namun akhir-akhir ini kedamaian kebunnya terganggu oleh seekor kelinci yang sering masuk dan memakan daun-daun tanamannya. Padahal, George sudah memagarnya dengan kayu yang ditancapkan 1 meter di bawah tanah, dan kelinci tersebut tetap bisa masuk dan memakan tanamannya. Dan itu cukup menjadi misteri tersendiri baginya. Tak lama datanglah teman dekat George yang bernama Ned. Dia membawa panel surya untuk George sebagai hadiah ulang tahunnya yang jatuh tepat di hari ini. So happy birthday. Thanks, Nate. Thanks. See you later. But they're never ever gonna return. Di tempat kerja sendiri, George kebetulan memiliki seorang atasan yang berkebangsaan Spanyol, sehingga kadang dia harus melihat kamus untuk mengerti beberapa kalimat yang diucapkan bosnya tersebut. Tak lama datanglah seorang wanita pengrajin kursi yang menitipkan barang dagangannya tepat di depan bengkel tempat kerjanya. Wanita itu bernama Lacey, seorang janda beranak 2. George sebenarnya tertarik kepada Lacey, namun belum ada respon yang positif sehingga dia seperti digantungkan oleh Lacey tersebut. Would you please come tonight? No, not tonight. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat teman-temannya merayakan ulang tahun George di sebuah bar di sana. Bahkan George menerima hadiah ulang tahun berupa papan catur dari seorang mantri desa di sana. Dan sampai sini bisa disimpulkan bahwa George adalah seorang pria sederhana yang memiliki kehidupan biasa dan teman-teman dekat yang care pada George. Namun kesederhanaan itu akan berubah ketika George berpamitan dengan salah satu temannya saat berada di luar. Ketika itu, George melihat beberapa cahaya di langit dan salah satunya seperti menabrak ke hadapan George. Saat kembali ke dalam, George pun mengungkapkan kejadian tersebut, namun mereka semua tidak melihat dan mendengar apapun. Ketika dia berbicara, si dokter pun terus menyuruh George untuk menyelesaikan permainan caturnya. Dan tak diduga, si dokter atau mantri tersebut langsung disekakmat oleh George. Dan itu baru permulaan. That checkmate? You mean he beat you? Play another one? You can get your revenge on me tomorrow, alright? Happy birthday, George. That was a good party. Ketika di rumah, George bahkan tidak bisa tidur dan terus memikirkan hal-hal yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Rasa lapar atas pengetahuan atau pemecahan masalah seperti nampak membeludak di kepalanya. Hingga George akhirnya bisa memecahkan misteri kenapa kelinci yang suka makan daun di kebunnya selalu bisa masuk dan keluar, padahal dia sudah menanam pagar yang sangat tinggi. Karena ternyata kelinci tersebut selalu berada di dalam kebun dan tak pernah keluar dari sana. Tak cukup sampai situ, George bahkan fasih berbahasa Spanyol melebihi orang Spanyol itu sendiri. Atiende, señor. Estoy ocupado con Aldo. Arroz. He speaks Spanish better than I do now. Yeah, better than me too. Dan yang paling menakjubkan dari semua itu adalah ternyata tanpa sadar George juga memiliki kemampuan telekinesis. Hal itu mengingatkan kita pada film Lucy, di mana saat manusia memasuki 20% kapasitas otak, kita bisa mengendalikan objek atau benda tanpa menyentuhnya.
Hari-hari setelah itu menjadi sangat berbeda untuk George, di mana dirinya tiba-tiba mengetahui tentang segala sesuatu dan memandang semuanya dari perspektif yang berbeda. Dari mulai memasang panel surya sendiri, melakukan percobaan dalam bidang pertanian, membaca belasan buku per hari, dan kembali mengalahkan sang dokter pada permainan catur. It's made, Doc. Wait, George, what in the hell is going on? You know, I understand right away. I concentrate. Dan yang menjadi masalah adalah orang-orang sekitar menganggap aneh terhadap George. Satu lagi, bagaimana George bisa mendapatkan semua ini adalah masih menjadi misteri, dan entah karena UFO atau alien atau karena obat-obatan tertentu, entahlah, hanya mbak-mbak masas di tempat pijat yang tahu. Tidak hanya orang-orang sekitar yang merasa terkejut, Ned yang merupakan teman dekat George pun terlihat melongo mendengar perkataan George yang terlalu cepat dan mengetahui tentang segala sesuatu. Tak lama, George pun mendengar sesuatu semacam frekuensi unik di radio milik Ned. Ned pun menjelaskan bahwa itu hal wajar dan sering terjadi sebagai suatu gangguan frekuensi biasa. Tapi George menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kode Morse, di mana dirinya dan Ned dengan iseng mengirim balasan terhadap kode tersebut. Dan ternyata itu akan menjadi masalah untuknya nanti. Hope you watch. Yeah. Oh my God. This is cool. Hingga tibalah saatnya George menghabiskan malam dengan membaca buku. Akhirnya dia menyadari bahwa dirinya bisa menggerakkan benda yang disebut dengan telekinesis. Oh God, man. Is somebody trying to tell me? Esok harinya George pun pergi ke si dokter untuk memeriksakan kejanggalan yang dialaminya. Hasilnya tentu saja nihil, karena itu bukanlah spesialisnya. Dan justru si dokter malah nampak terhibur dengan aksi telekinesis yang ditunjukkan oleh George. Well, whatever the reason is, I promise you we'll find it. Let me see you do that one more time. Sore hari sepulang bekerja, George pun datang ke rumah Lacey untuk memberikannya bunga sebagai tanda bahwa dia memiliki rasa terhadapnya. Walaupun Lacey selama ini masih jual mahal terhadap George. Ketika anak-anaknya bermain, George dan Lacey pun pergi jalan-jalan ke hutan belakang rumah untuk sekedar mengobrol lebih persuasif. Saat sedang mengobrol tersebut, tiba-tiba George mendengar sesuatu yang tidak biasa didengar oleh manusia biasa pada umumnya, di mana dia seolah mendengar bahwa pohon-pohon di sana berbicara dengan gelombang ultra low frekuensi kepada George bahwa akan ada gempa bumi yang akan terjadi. Untuk itu, George meminjam telepon Lacey dan memberitahukan hal tersebut kepada petugas BMKG di pusat kota. Namun karena George tidak memiliki kapasitas tersebut, para petugas BMKG itu pun tidak mempercayainya dan menutup teleponnya. Think the vase is down in China. Ketika Lacey dan anak-anak selesai makan malam, mereka pun seketika dikagetkan dengan gempa bumi tersebut. Lacey yang awalnya tidak percaya pun seketika kaget dan penasaran bagaimana George melakukannya. Untuk itu, dia datang ke kediaman George untuk menemuinya. Tapi justru, Lacey malah menemukan fakta mengejutkan lain, di mana kursi rotan buatannya selama ini ternyata bukan habis terjual, tetapi dibeli dan ditimbun oleh George sendiri. Yang mana hal itu dilakukan oleh George agar Lacey merasa senang. Namun sebagai orang yang tidak mau dikasihani, Lacey justru sangat kecewa dengan hal itu. Sabar ya om, nyesalkan putus sama emak saya. Suatu hari terjadi sebuah kejadian di mana ada seorang kakek yang mengalami keracunan makanan. Si dokter yang menanganinya pun tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas karena si kakek tersebut adalah orang Portugis yang baru pindah sekitar seminggu yang lalu dan belum bisa berbahasa Inggris sedikit pun. Si dokter pun teringat kepada George dan menyuruh orang di sana untuk menjemputnya datang ke situ. Juga jangan lupa untuk membawa kamus bahasa Portugis agar bisa dia pelajari. George sendiri terlihat berada di kebun kecilnya bersama Ned. Tak lama datanglah seorang profesor ke sana untuk menanyakan bagaimana George bisa mendeteksi gempa bumi tanpa peralatan apapun. George pun dengan semangat menjelaskan semuanya dengan cara dan istilah yang membuat si profesor dan Ned terlihat melongo. Dan justru George malah mempresentasikan percobaan pertaniannya kepada profesor tersebut. Tak lama datanglah teman George menjemputnya. I gotta go. Why don't you go along, Professor? Dan di tengah perjalanan, George pun dengan cepat mempelajari kamus bahasa Portugis yang lagi-lagi sang profesor terlihat makin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Hingga sampai di lokasi, George langsung berkomunikasi pada si kakek dengan logat Portugisnya yang fasih. Ternyata si kakek ini ingin memberitahukan bahwa dirinya bersama sang cucu yang memakan makanan beracun tersebut, dan dia khawatir karena si cucu belum pulang dari tadi pagi. Untuk itu George dan kawan-kawan pun pergi mencarinya. Name? It's Alberto.
Alberto, yeah. Alberto! Hingga tiba di suatu lokasi, George tiba-tiba bisa merasakan keracunan yang dialami oleh si anak kecil tersebut, dan dengan kemampuan telekinesisnya, George pun menggerakkan beberapa kayu untuk menunjukkan di mana si anak berada. Seketika, semua orang yang ada di sana terkejut, tak terkecuali si dokter, profesor, dan atasan George sendiri. Beruntung si anak masih bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit hospital untuk dirawat di sana. Si profesor yang penasaran dengan semua itu akhirnya mengundang George untuk datang ke universitasnya, dan George mengiyakannya. Sementara itu, ibu dari anak tersebut pun berterima kasih atas pertolongannya dan memeluk George atas tindakannya tersebut. Dengan semua keajaiban yang George tunjukkan, membuat teman-temannya terus bertanya bagaimana dan apa saja yang bisa dilakukannya. Tapi justru hal itu membuat George risih dan memilih pergi dari sana. You get messages, George? Yeah, when Paulette delivers mail, I do. They say at the library you read 4 books a day. I better go. Hey! Sementara itu, George pun kembali menemui Lacey untuk meminta maaf atas kejadian tempo hari. Tapi nampaknya Lacey masih kecewa dengan hal itu. You want George? Thanks, Lace. Saat pulang ke rumah, George pun kembali dikagetkan dengan beberapa orang pemerintahan yang terlihat memeriksa kediamannya tersebut. Salah satu agen FBI yang ada di sana pun menjelaskan bahwa temannya saat ini sedang ditahan karena telah mengirim pesan rahasia kepada markas angkatan udara yang dimana saat itu sebenarnya dilakukan oleh George ketika sedang iseng memecahkan kode Morse waktu malam itu. Untuk itu, George pun ikut dibawa ke markas bersama mereka. Di sana, George dites oleh beberapa orang ahli untuk memecahkan suatu kode Morse yang rumit, tapi George yang cerdas mengatakan bahwa itu terlalu rumit baginya dan yang dia inginkan hanya agar temannya dibebaskan. Dirasa tes tersebut tidak berhasil, salah satu pimpinan di sana menyarankan agar George dites kecerdasan, di mana dia harus menyebutkan 20 jenis hewan mamalia berbeda dalam waktu 60 detik. Tapi George malah melakukan yang lebih dari itu, di mana dia menyebutkan hewan mamalia sesuai urutan abjad dari A sampai Z, dan itu membuat si penguji terkejut. Aardvark, baboon, caribou, dolphin, lion, marmoset, Newfoundland, whale, yak, zebra. Dilanjutkan dengan menyebutkan usia seseorang yang lahir pada tahun 1928, berapa usianya jika orang itu masih hidup sampai sekarang. George lagi-lagi mampu menjawab secara detail bahkan sampai detik usia orang tersebut. I'm born in California. It's 23 days, 14 hours, and 12 minutes. Terakhir, penguji dikejutkan saat melihat pulpen bisa bergerak sendiri. Saat ditanya, George menjelaskan bahwa hal itu bisa dilakukan oleh setiap orang karena pada dasarnya semua hal yang ada di alam semesta terbuat dari materi yang sama, yaitu energi. Karena tidak adanya bukti atas tuduhan keamanan nasional tersebut, George pun dibebaskan dengan syarat untuk tidak lagi mengakses institusi pemerintahan. Saat George kembali ke lingkungan, orang-orang sekitar makin penasaran dengan terus menanyakan apa dan bagaimana dia bisa secerdas itu. Karena kondisinya sedang tidak stabil, George pun emosi dan tidak sengaja memecahkan kaca di bar yang membuat semua orang ketakutan. Hingga akhirnya, George memilih untuk sendiri. Look at him! Now look at him! Look at him! It's okay. Oh, man. Di tengah kesendiriannya, George menghabiskan hari-harinya dengan berkebun dan membaca buku. Dan akibat dari tidak pernah tidur itulah, kondisi tubuh George makin hari makin melemah. Hingga suatu hari saat semua orang menjauhinya, datanglah Lacey ke rumahnya. Di sana Lacey dengan tulus merawat dan membersihkan George hingga dirinya siap untuk mengikuti sebuah bazar yang diadakan di pusat kota. Pretty close. You're coming back. Saatnya tiba, terlihat George dikerumuni oleh orang-orang yang penasaran terhadapnya, di mana mereka semua terus melayangkan pertanyaan bagaimana dan apa yang telah membuatnya menjadi secerdas itu. Merasa tertekan dengan banyak pertanyaan, kondisi George pun melemah hingga akhirnya dia terjatuh dan kembali melihat cahaya yang waktu itu dia pernah lihat.
Dan pada akhirnya semua terjawablah sudah bahwa dokter mendiagnosa adanya tumor pada otak George. Yang entah bagaimana caranya tumor tersebut justru memicu sebuah area pada fungsi otak yang membuat George bisa secerdas itu, dan para dokter pun tidak bisa menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Tapi yang jelas, penyebab George tidak bisa tidur dan melihat ilusi cahaya tersebut bisa dipastikan adalah karena tumor yang dialaminya, yang pada akhirnya membuat tubuh George sekarat dan tidak bisa bertahan lagi. Si dokter pun menjelaskan bahwa tubuhnya tidak akan bisa bertahan lebih dari 24 jam ke depan dan meminta George untuk mengatakan apabila ada yang bisa mereka lakukan sebelum itu. And for a man who's never been a father, I sure feel like I'm losing a son. Can I do something for you, George? Sementara itu, seorang ahli otak dari sebuah laboratorium meminta untuk bertemu dengan George. Di situ sang ilmuwan meminta agar George bisa mengizinkannya untuk mengotopsi dan meneliti otak George, sehingga hal itu diharapkan bisa menjadi sebuah langkah baru di dunia ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi penelitian modern. Namun George menolak karena sebagai seorang manusia, dia memiliki hak terhadap otaknya dan ingin mati seperti seorang manusia normal pada umumnya. Hingga saat dirinya diberikan obat tidur, George pun pura-pura menelannya, yang padahal dia campur dengan sebuah puding, di mana puding tersebut dia berikan pada salah seorang staf rumah sakit di sana. Dan tujuan George kabur adalah untuk menemui Lacey dan ingin menikmati saat-saat terakhir dengan orang yang dicintainya. Hingga saat mereka bersama, akhirnya George menghembuskan nafas terakhir tepat di samping Lacey. Goodbye, honey. No. Satu tahun sepeninggalan George, terlihat Ned sedang panen jagung di kebun miliknya sesuai permintaan George waktu itu. Dan hari ini adalah tepat hari di mana George berulang tahun. Dan walaupun George sudah tidak ada, mereka tetap merayakannya untuk mengenang kepergiannya. Bukannya tahlilan. Tamat, ending yang sangat menyedihkan.